emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan Merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan Merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan Merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo.
Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TPBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TPBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilang, Saudara Agustinus Jilang, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilang, Saudara Agustinus Jilang, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajak. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilang, Saudara Agustinus Jilang, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkole Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara dan diberi kehormatan, emak-emak berdiri di panas terik matahari luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo tadinya saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Klui, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Jilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo tadinya saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Raka Buming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Klui, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Jilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajab, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo tadinya saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Klui, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Jilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkole Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Kluwi, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilang, Saudara Agustinus Jilang, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan, melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar menempatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilang, Saudara Agustinus Jilang, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilang, Saudara Agustinus Jilang, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo tadinya saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Klui, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Jilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Jilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo tadinya saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Klui, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Jilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkole Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Klui, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar menempatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilang, Saudara Agustinus Jilang, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Klui, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Jilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo tadinya saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan Merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Klui, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan Merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan Merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkole Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Klui, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilang, Saudara Agustinus Jilang, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan, melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan. Emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Antusiasme ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengguyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima tim Tribun News, terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengguyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasme Prabowo terlihat saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga, terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya, mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut 2. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga menyindir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan programnya yakni internet gratis. Dikutip dari Kompas.com, sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Pontianak pada Sabtu 20 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis. Mendengar pernyataan Prabowo, para relawan pun meneriakan setuju terhadap program Capres nomor urut 2. Lantas Prabowo menyindir Capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting. Pasangan Gibran Rakabuming Raka ini menyebut Capres itu justru mengutamakan internet gratis. Prabowo pun menanyakan kepada relawannya lebih penting makan atau internet. Secara kompak, relawan pun mengakui lebih memerlukan makan yang bergizi. Lanjutnya, Prabowo meminta kepada Capres tersebut agar tidak menjadi pemimpin lantaran memiliki kapasitas otak yang lambat. Bahkan Prabowo menyebut orang yang mementingkan internet dibanding makan memiliki otak yang tidak jalan. Sementara diketahui Capres Mahfud MD mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Ia menilai program yang menelan anggaran fantastis itu tak jelas tujuannya. Dalam sejumlah kesempatan, Ganjar Pranowo juga menyinggung program makan siang gratis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membandingkan dengan program internet gratis untuk siswa yang ia gagas bersama Mahfud MD. Ganjar mengklaim program internet gratis lebih baik dibanding dengan makan siang gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari 2024. Di sana, Prabowo bersilaturahmi dengan pasukan merah Tariu Borneo Rajang di Cafe Chloe, Pontianak. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan anggota pasukan merah Dayak yang sudah menunggu sebelumnya. Mereka meneriakan Prabowo Presiden dan berebut bersalaman dengan mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebelum memasuki lokasi acara, Prabowo dipakaikan ikat kepala khas suku Dayak. Selain itu, keningnya juga dicalek atau dioles pimpinan pasukan merah Dayak Panglima Cilah. Dicalek merupakan tradisi penyambutan di suku Dayak yang memiliki makna agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Saat itu, wilayah Pontianak sedang diguyur hujan gerimis. Namun hal itu tak menyurutkan semangat pasukan merah, begitu juga Prabowo Subianto. Menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Prabowo. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panglima Jilah, Saudara Agustinus Jilah, beserta para mangku dan pendeta pasukan Merah Taryu Borneo Bangkule Rajak, saudara-saudara sekalian, saya mau cerita dulu waktu saya masih prajurit, masih aktif. Saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak membantu saya sebagai sukarelawan melatih pasukan saya. Makanya saya masih ingat tadi itu teriakan perang. Saya diajarkan oleh dulu dari sukarelawan Dayak, dan mereka ikut saya. Kita operasi di Timur dan beberapa daerah lain. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu hidup di hutan, ilmu bertahan hidup di hutan, ilmu membaca jejak, dan ilmu-ilmu perang. Dulu pasukan saya jago sumpit. Dan makanya hari ini, tadi waktu saya disambut oleh saudara-saudara, saya diberi kehormatan